management, dan kemudian saya belajar, dan kemudian saya improve ke digitalization. Nanti saya akan sharing, sampai saya akan sharing ke Bapak Ibu semuanya bagaimana saya bisa selesaikan short course saya di Harvard University. Ini adalah sebuah, saya katakan adalah blessing in disguise, di mana pandemik membuat saya sedikit shock, karena saya tidak bisa mobilitas. Tetapi di pandemi ini juga saya mendapat kesempatan, Harvard Business School ada membuka online kelas, sehingga saya daftar, dan saya sangat berterima kasih, saya fokus, saya force mengikuti training dan short course dari Harvard yang sangat rumit, yang penuh dengan video, ada 5 chapter, tapi ratusan video, itu harus dipelajari secara detail, dan harus menjawab secara tepat, dan harus memberikan komen secara tepat, dan itu saya lalui semua dengan baik, dan saya sudah mendapatkan sertifikat resmi dari Harvard University. Nah, sore hari ini saya akan sharing mengenai time management, bagaimana saya mengelola waktu, yang tentunya saya akan kombinasi dengan yang pertama adalah mindset juga ya, bagaimana kita bisa mindset yang benar, dan kemudian bisa inline dengan kompetensi kita ya, karena Zoom, digital dan media sebagainya telah membuat perubahan yang sangat besar sekali di dalam dunia bisnis saat ini. Nah, saya akan bagi menjadi tiga presentasi saya, di mana presentasi saya ini ada time management, why kita harus time management dengan baik dan benar, kemudian what, apa yang harus saya lakukan untuk bisa lebih produktif ya. Di awal pandemik ini, saya sedikit shock. Kenapa? Yang sebelumnya saya bisa memiliki banyak waktu ketemu klien saya, ketemu dengan calon klien, tiba-tiba saya dibatasi, ya, saya dibatasi sehingga tidak bisa melakukan apa-apa yang berhubungan dengan klien, karena pada saat Indonesia diumumkan ada terinfeksi COVID-19, secara otomatis physical distancing itu menjadi protokol yang harus dijalankan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali oleh perusahaan, karena resikonya besar sekali. Jikalau di sebuah perusahaan ada salah satu karyawan atau SDM yang terkena COVID-19, maka akan dipastikan, akan di karantina seluruh staf dan manajer dari perusahaan tersebut. Ini sangat resiko sekali ya. Dan tentunya setelah melihat kondisi seperti ini, protokol kesehatan itu menjadi banyak sekali. Nah, setelah COVID, saya ada mengatur time management dengan baik. Bukan malah tambah ringan atau tambah tidak ada pekerjaan, malah intensitas pekerjaan, intensitas komunikasi, koordinasi, bahkan live, beberapa live Facebook, Instagram, dan kemudian live YouTube bersama beberapa teman, lakukan webinar beberapa teman, beberapa corporate itu menjadi sangat masif ya, bahkan event-event yang saya lakukan itu melampaui bisa 2-3 kali lipat dibanding dengan event sebelum COVID-19. Nah, jadi sini saya akan sharing why kita harus time management. Karena satu, saat COVID inilah yang membuat kita menentukan masa depan kita, menentukan perusahaan kita. Apakah perusahaan kita akan maju dan berkembang? Apakah kita akan maju dan berkembang selama menghadapi COVID ini, setelah menghadapi COVID ini, atau kita akan mengalami kemunduran? Berkembang kenapa? COVID ini adalah sebuah momentum bagi kita semua untuk dapat recharge, ya, recharge pengetahuan kita, recharge capability kita, recharge kita punya loophole. Loophole itu seperti di sebuah manufacturing atau sebuah bisnis adalah ada celah-celah ini yang selama ini kita tidak nampak. Ya, kita secara masif, secara rutin menjalankan aktivitas kita, di mana kita tidak pernah memikirkan sedikit waktu untuk kita dapat prepare untuk katakanlah maintenance ya, karena kita selama ini dengan doing bisnis yang begitu masif, kita tidak ada waktu. Kita sering mengeluh, waktu saya terbatas dan sebagainya. Kita tidak tahu bahwa yang sebelumnya kita agung-agungkan adalah mobilitas yang sangat tinggi. Kita mobile ke sana kemari. Akhirnya bukan digital yang memaksa kita untuk berubah, bukan milenial ya,
tahun lalu saya masih membahas banyak tentang millennial change everything, ya, di mana milenial ini sudah merubah banyak seperti cara kerja, mereka senang dengan work from home, mereka tidak suka diatur dan sebagainya. Ternyata yang membuat kita berubah adalah bukan milenial, ya. Dan ternyata yang membuat kita berubah yang tidak terpikirkan setengah tahun yang lalu, kecuali Bill Gates ya, dia 4 tahun sudah mengetahui, bahkan ada beberapa video, yang Bill Gates sudah share di talk di Amerika, dia katakan tentang pandemik. Nah, seperti itu. Nah, pandemi ini yang membuat kita mau tidak mau harus merubah protokol, harus merubah cara kerja kita, harus merubah segala-galanya supaya kita lebih efisien, kita lebih siap untuk menghadapi perubahan-perubahan untuk mendukung supaya perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Ya, tahun lalu kita masih berbicara banyak dengan industri 4.0. Nah, ternyata pandemik ini yang berubah semuanya. Nah, saya akan sharing sedikit why, what, dan how, bagaimana saya bisa tetap produktif dan saya tetap bisa melakukan riset, bahkan riset saya bukan skopnya kecil, saya melakukan penelitian di bidang marketing, manajemen, apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan untuk menolong klien saya, untuk menolong perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pertolongan. Mereka itu membutuhkan pertolongan, ya. Di riset di marketing di Jakarta, di Surabaya, event-event itu saya akumulasi dan saya support klien saya supaya mereka tetap bisa eksis, ya, bisa meng-on-kan survival mood kita ini, ya, supaya nanti setelah pandemik ini semua ready untuk go. Dan saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pandemik ini adalah momentum kita upgrade yang selama ini kita tidak sempat. Momentum bagi kita untuk improve apa yang perusahaan tidak sempat, ya. Seperti ada beberapa teman-teman mengatakan bahwa saat ini adalah kita itu harus direview kembali, termasuk kita tidak bisa lepas daripada digitalization. Nah, kita bisa tahu bahwa perusahaan yang tidak menjalankan digital sekarang mengalami sebuah kepanikan yang luar biasa. Tidak bisa menjual karena semua lagi terbatas, ya, walaupun ini sudah ada kabar baik, beberapa kondisi sudah mulai ada kelonggaran dan kemudian beberapa kondisi sudah mulai ada yang jualan. Namun orang masih takut, ya, orang masih takut berdekatan karena takut tertular. Walaupun sudah banyak yang sembuh COVID ini di seluruh Indonesia dibanding dengan yang tidak sembuh atau yang mengalami fatal seperti itu, ya. Nah, kemudian good time management. Good time dan bad time management itu tergantung pola pikir kita. Bagaimana visi kita, bagaimana kita melihat dengan jelas tujuan kita, bagaimana kita melihat dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk selama COVID atau setelah COVID ini selesai. Dan banyak yang masih meratapi apa yang saya lakukan, saya nggak bisa buat apa-apa dan sebagainya. Oke, saya sama beberapa teman, mindset itu sangat penting sekali. Mindset ini ada dua. Satu, growth mindset atau kita menerima keadaan seperti ini. Kalau saya memilih untuk tidak menerima keadaan, walaupun dengan pressure yang begitu kuat, krisis kali ini adalah bukan krisis hanya krisis ekonomi, krisis perputaran barang, tetapi juga adalah kita sebagai human tidak bisa melakukan manuver atau mungkin ya perputaran daripada human, ya, di mana perputaran human tidak bisa dilakukan secara otomatis, faktor produksi akan sangat terganggu dan akan sedikit terkoreksi dari segi ekonomi. Nah, good time and bad time management itu tergantung kepada pola pikir kita. Ada yang memilih, saya mau sesuatu yang produktif, saya tidak pernah menyerah, this is good. Itu saya lakukan bersama beberapa teman. Malah, dengan melakukan the growth mindset seperti ini, saya bisa akses yang sebelumnya klien saya tidak terbatas hanya beberapa kota. Sekarang saya bisa menginformasikan secara digital. Saya bisa buat banyak seminar. Saya bisa membuat banyak sekali coach di seluruh Indonesia sehingga secara teknis ya memang walaupun kita tahu bahwa perusahaan sedang mengalami slowdown, ya, mengalami slowdown kecuali yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan, yang berhubungan dengan APD, yang berhubungan dengan makanan, groceries dan sebagainya, itu adalah industri-industri yang tumbuh. Kalau yang lain sudah mengalami sedikit koreksi, bahkan terjadi kemunduran seperti itu, ya. Dan ini, tapi saya sangat yakin, sangat percaya krisis ini akan sangat cepat berlalu.
Dan disinilah during the COVID ini, siapa yang bisa mempreparation internal perusahaan dengan baik, dia akan mencapai kesuksesan lebih cepat. Ya, walaupun ketahanan organisasi ada yang tahan 1 bulan sudah menyerah, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan dan sebagainya. Ya, namun ketahanan ini kita adalah survival mode dan kita harus melakukan good time management dengan baik. Nah, good time management itu sangat penting karena ya seperti pengalaman saya, webinar ini bukan hanya satu. Begitu webinar ini orang sudah terbiasa lakukan dengan Zoom webinar, ya ini penemu Zoom ini luar biasa ini. Dalam 3 bulan itu keuntungan atau kekayaannya menambah 70 sekian triliun. Itu orang China yang sudah stay di Amerika. Sebelumnya dia pernah bekerja untuk Cisco. Ya, sekarang digitalization memaksa kita untuk berubah semuanya. Tentunya pemicunya adalah COVID-19. Nah, dengan semakin banyak intensitas atau webinar yang kita hadapi, sometimes saya pun merasa bingung. Satu hari pernah saya mengikuti webinar dan saya menyelenggarakan webinar tentunya sesuatu yang kita bisa atur ya. Artinya saya punya time frame seperti tadi yang bisa disampaikan oleh Pak Johnson, di mana saya time frame-nya ya saya bisa atur waktu, misalnya minggu ini dengan siapa, kapan waktunya dan sebagainya. Saya bisa handle the time management dengan bagus. Namun yang tidak bisa kita kontrol adalah webinar atau ada sesuatu yang bagus dari luar, ya, dari luar yang kita merasa ini sebelumnya tidak pernah diberikan kesempatan untuk ngikut. Nah, bagaimana bisa kita ikut, ya, karena keterbatasan waktu. Untuk itulah time management harus sangat bagus sekali, di mana kita harus mengatur waktu dan kita harus mencatat. Kalau dulu saya banyak catatan di agenda, tapi sekarang saya banyak mencatat di handphone saya secara kalender dan digital. Bahkan setiap hari itu yang sangat luar biasa adalah yang sebelumnya 1-2 event, saya ketemu 2 kali, hari ini bisa saat di pandemi ini saya bisa lakukan 4-5 event sekaligus. Bahkan jam yang bersamaan, kadang-kadang saya harus mendengar 2 webinar, karena ini sangat menarik sekali. Ada yang pembicara ya dari strategic level yang sangat tinggi, di mana saya butuh mendapatkan pengalaman dari beliau, terpaksa saya harus mendengar 2, dan kemudian saya menulis catatan yang akan saya berikan kepada klien saya, support mereka supaya menjadi perusahaan yang growth event di pandemic era saat ini ya. Nah, kalau kita bisa melakukan time management bagus, stres akan semakin sedikit. Ya, kita kan banyak pilihan nih, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kita dihadapkan berbagai banyak pilihan. Nah, kembali lagi adalah tentunya kalau saya pribadi adalah tetap fokus terhadap apa yang menjadi core kompeten saya, yaitu di consultant, marketing, business, and management. Saya tidak pernah lari jauh dari sini. Saya memilih apa yang saya pelajari selalu linear dengan yang saya ingin. Saya poles, sharpen the soul, seperti yang Stephen R. Covey sampaikan bahwa kita perlu melakukan sharpen the soul. Saya selalu fokus dengan apa yang menjadi core kompeten saya. That's why saya melihat juga ada di Harvard University membuka online kelas ini luar biasa. Saya daftar dan kemarin sudah saya mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian more time ya. Saya memiliki banyak waktu, ya, memiliki banyak waktu. Nah, sekali lagi, banyak waktu kita harus prepare, ya. Banyak waktu ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat, ya, Bapak Ibu semuanya. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, yang tentunya akan menambah kompetensi kita. Nah, more opportunity, ya, kesempatan itu makin banyak karena makin banyak waktu. Kita sudah prepare dengan agenda yang jelas, saya mau jumpa siapa, via Zoom, via webinar, dan sebagainya. Nah, kemudian more waktu ini adalah saya pergunakan untuk hal-hal yang opportunities, ya, yang sebelumnya klien juga tidak terbiasa, ya. Pada awalnya saya melakukan Zoom, kalau di konsultan ini tidak ketemu sama klien, tidak memberikan coach secara langsung, itu sepertinya ada yang kurang, ya. Karena secara emosi, secara bahasa tubuh itu tidak terjadi kontak yang bersama yang pada saat kita lakukan di offline, ya. Jadi
Sebenarnya beda offline dan online itu adalah hanya kinestetik atau fisikal saja. Yang lain secara representasi sistem, secara visual auditory kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang sama. Nah, more opportunity. Nah, kemudian ability to release, awal punya goal ini sangat penting sekali. Nah, ini yang seperti saya bisa, ini baru aja kemarin saya dapatkan sertifikat dari Harvard, saya memilih entrepreneurship in emerging economy, luar biasa. Walaupun waktu sangat padat, saya handle klien secara offline juga ada, yang masih di Medan. Kemudian saya handle webinar, dan kemudian saya handle live Instagram, doing produktif, dan tidak menghambat saya untuk dapat sertifikasi di Harvard Business School ya. Saya mendapatkan sertifikasi entrepreneurship in the emerging economy. Ini sangat linear karena saya sedang menulis satu buku. Buku ini tentang bagaimana develop a company from start, from the beginning until dia menjadi ready untuk menjadi go public. Makanya saya selalu benchmark kalau perusahaan-perusahaan yang bagus adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan go public karena open management, etika, good corporate governance, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pilihan atau menjadi dasar ukur saya untuk menilai atau mengembangkan sebuah perusahaan. Nah, kemudian bad time management banyak ya, tentunya saya sering sedikit workflow, habis banyak waktu ya, banyak yang terlalu banyak habis waktu, yang tentunya yang saya katakan adalah habis waktu adalah kita melakukan hal yang tidak relevan dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Kita nggak bisa menjadi hebat di segala bidang. Itu yang menjadi concern saya. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu memiliki prinsip seperti ini atau tidak. Tetapi saya sendiri adalah saya akan fokus kepada core kompeten saya di marketing, bisnis, dan manajemen. Ya, that's why di buku pertama saya Star Marketing itu menjadi bestseller Gramedia. Saya selalu fokus. Dan kemudian saya upgrade lagi bahwa marketing itu tidak cukup. Saya harus naik lagi ke business level di mana saya harus menulis sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat bisnis dan profesional, dan kemudian saya menulis sesuatu yang bermanfaat bagi entrepreneurship ya, entrepreneurship, sehingga saya tulislah nanti. Ini lagi proses menulis satu buku Star Business ya. Konsep saya semua Star. Star marketing, star bisnis, nanti ada star macam-macam lagi. Apakah star leadership, apakah star selling, star semua based on star. Jadi paling gampang kalau cari saya adalah Trend Development Center, nanti the star system semuanya adalah star ini, dan saya akan menulis yang akan membantu sharing banyak perusahaan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga Star Marketing sudah bestseller, sudah powerful sekali. Star Business juga saya lagi kembangkan bersama banyak perusahaan, dan yang saya kembangkan itu perusahaan-perusahaan yang fondasinya bagus, walaupun kita menghadapi pandemic era, itu goncangannya seperti angin kencang itu tidak terasa sampai fatal atau menumbangkan pohon atau menumbangkan sebuah bisnis. Dia masih bisa bertahan ya, terjadi koreksi dan macam-macam. Nah, terlalu banyak yang kita mau itu menjadi tidak fokus. So, saya tetap fokus di bisnis dan marketing. Icon saya adalah Star, dan itu adalah identity saya yang saya bawa masuk ke seluruh Indonesia. Saya di webinar offline di Jakarta, Surabaya, demikian juga yang saya lakukan seperti itu. So, jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kita, yang tidak sesuai dengan core kompetensi kita. Nanti di akhir berjalan waktu kita tidak menerima sesuatu yang berarti ya. Ada pakar yang mengatakan bahwa untuk expert di satu bidang, kita harus spend 10.000 jam untuk bisa fokus menjadi yang terbaik. Nanti Pak Antoni ada luar biasa ini, dia udah akan sharing banyak lagi, how to be expert in our field, bagaimana kita bisa expert di bidang kita. Nanti Pak Antoni akan jabarkan banyak, karena beliau adalah pakar emotional intelligence yang sudah banyak melatih di perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, bahkan sudah pernah bicara di Boston, Amerika, dan beliau juga sangat luar biasa menjadi menulis beberapa artikel di Harvard dan sebagainya ya. Nah, kemudian saya sharing ya, waste time ya, sudah jelas ya. Waste time ini bukan berarti kita
duduk diam, santai, dan sebagainya ya. Waste time ini berarti juga kita melakukan hal yang tidak relevan dengan apa yang menjadi core kompetensi kita. Ya, jangan kalau menurut saya mungkin ada beberapa yang tanya, oh Pak saya waste time ya, saya sedang istirahat dan saya tidak melakukan banyak kegiatan dan sebagainya. Tetapi menurut saya kalau kita melakukan pekerjaan, kalau kita melakukan kesibukan yang luar biasa sekali, namun kesibukan tersebut tidak memberikan dampak hasil, apakah itu adalah memberikan dampak hasil terhadap skill and knowledge, apakah memberikan dampak hasil terhadap financial dan time kita supaya lebih produktif, saya katakan itu adalah waste time ya, Bapak Ibu semuanya. Dan itu yang saya definisi menjadi waste time ya. Jangan sampai ya kita melakukan, oh ini bagus saya ikut, ini bagus saya ikut, dan sebagainya. Padahal kita tidak membutuhkan. Hidup ini begitu singkat. Kita tidak usah, Bapak Ibu pengalaman saya, ya untuk menjadi jenius, untuk menjadi hebat, ya saya sudah memperhatikan banyak orang yang luar biasa sekali. Kita tidak perlu untuk hebat di segala bidang. Cukup di beberapa bidang yang kita menjadi kompetensi sana, kita akan banyak menghasilkan waktu dan kita akan istilahnya dikenal dan kita akan leave the legacy. Kita akan memberikan sesuatu dampak yang bagus terhadap dunia atau lingkungan kita berada. Nah, so next loss control pasti ya, karena kita sudah sometimes kalau Bapak Ibu tidak menggunakan time management dengan bagus, bukan hanya waktu, tetapi fokus kepada core kompetensi kita, Bapak Ibu akan loss control, di mana kehilangan arah. Sampai saya sudah belajar ini, saya sudah belajar ini, saya sudah melakukan ini. Kok saya masih belum mendapatkan hasil apa-apa? Berarti Bapak Ibu harus melakukan time management review kembali. Apakah yang Bapak Ibu lakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang menghabiskan banyak waktu itu adalah relevan dengan sesuatu yang produktif bagi Bapak Ibu semuanya atau tidak ya. Power of work latih, dan tentunya kalau kita wasting time dan sesuatu yang tidak bermanfaat, reputasi kita juga akan menjadi jelek ya. Kita melakukan hal tapi tidak ada hasilnya, nanti orang mengatakan ngomong aja tapi hasilnya nggak ada, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan menghabiskan waktu, fokus inline, sibuk bukan berarti kita menghabiskan banyak waktu yang produktif, tapi sibuk juga kita harus fokus supaya kita bisa inline terhadap kemampuan kita untuk melakukan the best in our field ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Dan di time management itu ada 4 kuadran ya Bapak Ibu ya. Ada urgent dan not urgent. Urgent adalah yang mendesak dan tidak mendesak. Simple Bapak Ibu semuanya. Saya selalu sharing ini kepada klien saya selalu mempeta kembali apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian urgent dan tidak urgent, mendesak dan tidak mendesak. Kemudian ada kolom vertikal adalah penting dan tidak penting, ya. Kalau penting dan urgent ya kita lakukan, seperti telepon masuk, ada sesuatu yang mendesak yang harus kita lakukan, dan kemudian ada yang sakit bawa ke rumah sakit, kita harus melakukan webinar, ada meeting mendadak karena ada permintaan klien dan sebagainya, ya kita harus lakukan secepat mungkin ya. Namun sekali lagi kalau semuanya urgent dan penting, mendesak dan penting, itu menjadi problem. Kita akan sangat tertekan secara emosional karena kita menghadapi situasi yang pressing secara terus-menerus, walaupun kita katakan ini adalah untuk melayani customer, kita mencari uang dari sana. So, sebenarnya kita bisa geser ke kolom yang lebih dia menjadi penting tapi tidak urgent. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu, dengan adanya yang menulis jadwal dan sebagainya, bisa kita planning, oke, webinar kali ini saya harus lakukan berapa lama. Misalnya webinar hari ini terjadi karena saya sudah bicarakan dengan Pak Antoni Dio Martin, itu sudah ada 3 minggu yang lalu, kita ngobrol, dan Pak Antoni support, ya sekaligus bisa support, memberikan donasi kepada inti dan kepada untuk bisa kegiatan sosial, itu sangat luar biasa sekali. Termasuk Pak Johnson yang meng-arrange atau mensupport acara ini. Nah, kolom kedua atau kuadran kedua adalah not urgent, tidak mendesak, dan penting. Seperti contoh ya, misalnya kita buat webinar semuanya di hari ini juga. Penting nggak? Penting, tetapi semua mendesak. Secara emosional kita tidak bagus. Secara hasil juga kita tidak bagus. So, sebaiknya adalah
yang penting, tetapi kita bisa membuat menjadi plan ya. Kita bisa rencanakan sehingga sesuatu yang penting, namun kita bisa rencanakan secara emosi, secara hasilnya pasti akan lebih bagus. Nah, kemudian yang kuadran yang ketiga, dia tidak penting tapi urgent ya. Seperti apa? Telepon masuk, email dan macam-macam yang tidak ada relevan dengan pekerjaan atau produktivitas kita. Boleh nggak? Boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Misalnya info dari teman-teman, ada sesuatu acara-acara yang berkaitan dengan secara mendadak, misalnya ada telepon yang bukan klien, ada telepon dari teman-teman yang mungkin ngajak ngopi dan sebagainya yang tidak kita bisa hindari karena telepon harus masuk, karena harus kita jawab telepon, harus jawab email dan sebagainya, tapi tidak penting. Nah, ini mulai kurangi. Ini Bapak Ibu bisa delegasikan ya. Yang paling yang Bapak Ibu harus kurangi adalah yang nomor 4 ini ya, yang dia sudah tidak penting tapi tidak mendesak ya, tidak mendesak seperti baca Instagram, baca lihat YouTube atau mungkin lihat sesuatu yang tidak penting. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hiburan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk biasa, hiburan itu sangat penting, namun kita kendalikan ya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Ini jangan terlalu banyak. Karena begini, kalau kita menghabiskan waktu kita banyak di kuadran ketiga, keempat, that's why dibandingkan, ini bukan berarti tidak bisa sukses atau tidak bisa berhasil ya. Dibandingkan dengan teman-teman yang melakukan aktivitas di kuadran 1 dan kemudian dia bisa handover ke kuadran yang kedua sehingga hidupnya lebih rapi, lebih terkontrol dan dia bisa management time for family, time for visit, time for fun, time for friend dan sebagainya. Hidupnya jauh akan lebih produktif ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Johnson, kita perlu ada data yang kita susun, namun ini adalah bagaimana kita memprioritaskan hidup kita ke kuadran yang kita inginkan. Jadi setelah saya mengerti tentang hal ini, saya selalu priority kepada kuadran yang nomor 2, yang selalu saya terstruktur, saya bisa lebih produktif, saya bisa melakukan hal banyak. Ya, mungkin ada banyak teman saya yang merasa bingung ini, kenapa bisa menyelesaikan banyak hal sekaligus. Karena saya memiliki time management yang bagus. Demikian juga perusahaan. Perusahaan yang memiliki time management yang bagus, dia bisa produktif, inovasi produk. Kenapa ada sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk baru dan jasa baru itu sampai tahunan dan kadang-kadang tidak bisa keluar? Karena ini kuadran keempat yang terlalu banyak di dalam perusahaan tersebut atau STM-STM yang ada pada perusahaan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak habis waktu, ya. Tidak ada yang lebih produktif. So, kuadran pertama dan kuadran kedua ini adalah top priority dan persentasenya berapa banyak? Persentase yang saya sarankan kalau kuadran kedua itu adalah 50-60%, kuadran 1 itu 10-20%, karena terlalu banyak di kuadran 1 akan menyebabkan tensi atau emosional kita menjadi naik, karena kita melayani hal-hal yang secara terus-menerus, yang urgent itu semakin banyak. Semakin terjebak di kuadran 1, kita akan semakin problem. Nah, kalau kuadran ketiga, ya 10%, kuadran keempat bukan tidak boleh kita ngopi, kita melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti lihat-lihat sosial media yang tidak bermanfaat, kecuali ada bermanfaat dan ada related dengan bisnis kita, silakan ya Bapak Ibu kerjakan. Jadi persentase itu harus kuadran 2 tinggi, kemudian geser ke kuadran 1, geser ke kuadran 3, dan paling kecil adalah kuadran 4. Karena secara tidak langsung nanti setelah 10 tahun baru kita akan merasakan ya. Karena dengan teori expert menjadi teori yang kita menjadi kuat adalah 10.000 jam kita harus memiliki plan and do supaya kita menjadi expert. Ya, kalau kita bisa expert di usia muda, kenapa kita harus menghabiskan banyak waktu untuk menjadi expert? Ya, kuncinya hanya sederhana di kuadran manajemen waktu ini. Oke, saya lanjut. Kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri kuadrannya. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu semuanya mengenai kuadran ini, apa yang menjadi poin-poin dari kuadran 1, 2, 3, 4 dan harus kita lakukan, kita harus geser dan kemudian kita harus kembangkan dan kemudian kita harus buang ya, atau kita delegasikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca, tapi dengan saya katakan bahwa
kuadran pertama, lakukan segera, plan, kita masuk ke kuadran 2, lebih banyak, kuadran 3 itu adalah untuk kita bisa delegasi dan eliminate. Semakin kita bisa cek, apakah staff kita, apakah tim kita. Kalau kuadran 4 yang banyak, berarti sudah bisa saya pastikan perusahaan ini tidak produktif seperti yang terlihat ya. Nah, oke. Saya sudah masuk ke 2, dan kemudian saya masuk ke house or tip for effective time management. How is work ya? Sama ya, kita harus setting goals. Goals kita menjadi apa? Ya, saya memang dari beberapa tahun lalu saya udah fokus kepada consulting, training di bidang bisnis, marketing dan manajemen. Saya harus di Indonesia. Dan saat ini sudah realisasi, beberapa tahun yang lalu itu sudah realisasi, ada klien saya di Jakarta, di Surabaya, di Bekasi, dan setiap bulan itu saya rutin untuk mengunjungi, memberikan coach, training, and consulting kepada klien saya di seluruh Indonesia. Jadi, Bapak Ibu semuanya, goals adalah sangat penting sekali. Goals membuat energi di dalam tubuh kita, membuat spirit di dalam tubuh kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, walaupun memang secara teknis kadang-kadang kita bisa yang namanya manusia biasa pasti akan ada down, pasti akan ada tidak selamanya emosi itu bisa di-maintain dengan stabil. So, saya selalu 2 ya untuk supaya saya tetap bisa setting goals dan saya bisa achieve secara konsisten. Saya sangat fokus ya. Demikian juga saya menyelesaikan short course saya di Harvard University. Banyak yang mengatakan sulit dan sebagainya. Memang sangat rumit sekali. Videonya ratusan dan kita harus baca dan kemudian apa yang kita rekam, apa yang kita ujian dan kemudian semua terekam secara digital dan kita harus submit kita punya tulisan itu dengan tepat waktu supaya kita bisa selesaikan studi kita di Harvard Business Online tersebut. Jadi saya selalu set goal, apapun yang terjadi, saya selalu fokus, ingat, yang pertama adalah apa yang harus dicapai, set goals, dan itu sangat penting. Goals jangan terlalu banyak, ya Bapak Ibu semuanya. Saran saya 3-5, itu yang bisa dalam jangka pendek diselesaikan. Kalau terlalu banyak, kita akan buyar konsentrasi kita. Nah, kemudian priorities, ya dari 10 goals, kita priorities 1-3, supaya nanti kita bisa dalam jangka waktu pendek ini apa yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian set a time, berapa waktu, ya saya setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Johnson, kita harus ada time limit ya. Kalau tidak ada time limit, kita cenderung, karena manusia, sebagai manusia biasa, kita selalu yang namanya pleasure, kita selalu menginginkan sesuatu yang menyenangkan, that's why kafe-kafe itu ramai didirikan, karena kita pada prinsipnya adalah ingin suasana yang santai, yang tenang. Ya, namun dengan set a time, kita menyelesaikan sesuatu, itu sangat penting supaya kita bisa, setelah selesai, kita bisa geser yang lain lagi. Ya, karena semakin cepat berhasil, itu tentunya akan semakin baik. Dan kemudian, ya selalu ada take a break between we complete the task. Ya, selalu kita harus reward, karena kita seperti manusia biasa, bukan mesin. Ya, manusia itu perlu refreshing. Ya, kita atur waktu supaya membuat kita fresh kembali. Ya, biasanya saya ya dengan musik. Sometimes saya ngopi, ya, saya ajak klien ngobrol-ngobrol, sampai kita cerita-cerita yang sesuatu. Kalau kita fokus terus juga bisa mempengaruhi kita punya produktivitas dan itu tidak bagus, ya. Dan kemudian organize yourself, ya, dengan rapi. Nah, saya bisa memastikan bahwa setiap klien atau baik itu level middle management, lower management, dan top management yang saya coach, yang saya berikan training, yang saya bekerja sama, perusahaan-perusahaan dengan tim yang dapat mengorganize waktu dan kegiatan mereka itu jauh lebih produktivitas jauh lebih bagus. Karena jika dikaitkan dengan time management kuadran tersebut, mereka bisa mengetahui wasting time-nya seperti apa. Ya, wasting time seperti yang tidak perlu dilakukan, yang tidak perlu kita lakukan untuk menunda-nunda dari diri sendiri sebagai profesional maupun sebagai perusahaan. Nah, remove non-essential atau activity yang tidak penting, seperti yang ini kaitannya dengan kuadran keempat, ini sangat penting. Terlalu banyak kita aktivitas di kuadran keempat, problem pasti akan terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan merasa heran jikalau di dunia ini, kenapa ya ada orang yang suksesnya, wah dia hebat,
nasibnya bagus dan sebagainya. Orang-orang yang sudah sukses pasti akan cerita, Kenapa? Begitu ditanya, kita ditanya, kenapa Anda bisa ya? Oh, oke, nasib ya. Saya lagi ada nasib baik. Padahal di belakang itu kita bisa melihat bahwa persiapan, persistensi, kemauan yang keras dia untuk mengimprove itu yang kita tidak tahu dia lakukan secara terus-menerus, habit yang positif seperti ini. Nanti Pak Antoni akan cerita bagaimana habit yang bagus. Karena saya juga Master Practitioner of NLP, jadi tentang ilmu manusia itu sangat penting. Yang sebelumnya saya pelajari dengan ilmu organisasi, ilmu profesionalisme, dan kemudian banyak manajemen dan bisnis di perusahaan. Namun belakangan ini saya mulai pelajari beberapa tahun yang lalu, saya mulai pelajari tentang human mindset. Karena human mind yang mempengaruhi 80% keberhasilan sebuah perusahaan. So, human mind akan, jikalau kita melakukan hal-hal yang bagus secara terus-menerus, kita akan menjadi habit yang bagus. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bagus, ya kita akan menjadi habit tersebut. Ya, oke. Dan kemudian lakukan planning ya supaya kita bisa rapi dan produktif. Oke, nah itu sekian. Tadi ada why, what, and how yang saya presentasi. Nanti saya akan kembali ke moderator untuk dapat ke sesi berikutnya atau bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab. Nah, ini selesai presentasi saya. Nah, saya ada cerita sedikit. Tanggal 8 Juni saya ada buat satu webinar yang luar biasa, Creating a Powerful Marketing Plan. Ya, win your market during and after pandemic era. Ini saya riset selama 1 bulan, saya ketemu pakar, saya ketemu peneliti, saya riset di McKinsey dan macam-macam. Kemudian penelitian di Jakarta, customer behavior during COVID ini seperti apa, dan kemudian strategi apa yang diajarkan, itu sangat penting sekali. Akan merubah total kita. Ya, di sini saya akan sharing offline dan online apa yang terjadi, persiapan harus apa yang dilakukan, marketing mix seperti apa, kita sudah berubah banyak. So, this time adalah for restart our business, dan ini sangat penting sekali. Nah, untuk Bapak yang ingin join, itu silakan nanti bisa dihubungi di WhatsApp berikutnya. Ini akan membentuk perusahaan Bapak Ibu. The new normal, ini yang saya research, ini harus memang segera dilakukan. Jikalau kita tidak lakukan, kita akan mengalami a little bit kesulitan di dalam ekspansi kita punya bisnis ke depannya. So, terima kasih. Ini yang bisa saya info, ini profil saya, nanti saya akan kirim ke Bapak Ibu semuanya melalui nanti Mas Yudi. Ya, so terima kasih.